Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga, edisi Rabu 27 April 2022. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31 dengan terang tema memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata karunia roh sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sudah sering kita dengar. Namun, pernahkah kita berpikir apa itu karunia roh? Karunia roh merupakan pemberian yang Allah berikan untuk melengkapi orang percaya agar menjadi saksi Kristus. Ada berbagai macam karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat di Korintus belum dapat memahami tentang pemberian sebuah karunia roh yang baru dialami dan diterima oleh jemaat tersebut. Perbedaan karunia-karunia roh yang diterima dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kekacauan di tengah jemaat yang baru menerima Yesus Kristus. Hal ini juga dapat menimbulkan kesombongan rohani pada sebagian jemaat. Ada yang merasa dirinya lebih kuat, sementara di jemaat lain timbul rasa minder. Mereka yang merasa kuat ingin berkuasa, sedangkan yang lemah tidak mau melayani. Perselisihan pun terjadi dan perpecahan tidak dapat dielakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan dan persatuan merupakan kebutuhan kita bersama sepanjang masa. Mengapa? Karena persatuan itulah menjadi kekuatan kita untuk dapat hidup saling menopang dan saling melengkapi. Para pejuang kita juga menyadari pentingnya persatuan. Sehingga pada waktu itu muncullah sebuah semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di mana maknanya adalah jika kita bersatu, maka kita akan semakin kuat. Demikianlah sampai sekarang bangsa kita hidup dalam kesatuan, walaupun di dalamnya terdapat masyarakat yang berbeda-beda suku, berbeda agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan lain sebagainya. Tetapi dapat hidup berdampingan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian juga halnya dengan orang-orang percaya di seluruh dunia yang disebut sebagai gereja. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam bacaan ini. Mari kita perhatikan bacaan kita surat 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31 yang memberikan gambaran di mana Rasul Paulus mengatakan, pertama, kamu semua adalah
tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Kemudian yang ketiga, Tuhan telah memberikan karunia-karunia roh yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pada ayat yang ke-28 dikatakan, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat dengan tugas-tugas tertentu. Yang pertama, ada yang sebagai rasul dengan tugas-tugas kerasulan, yaitu mereka yang diutus sebagai duta untuk mengucapkan hikmat dan nubuat dari Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai nabi dengan tugas-tugas kenabian, yaitu memberikan pengetahuan dan melayani. Kemudian yang ketiga, sebagai guru atau pengajar. Rasul Paulus juga menuturkan bahwa di antara mereka memperoleh karunia yang berbeda-beda. Ada yang mendapat karunia mengadakan mujizat, ada juga memperoleh karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ada karunia untuk memimpin, melayani, berkata-kata dalam bahasa roh. Ada pula yang memperoleh karunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyanyi, bermain musik, dan lain sebagainya. Allah memberikannya karunia yang berbeda-beda. Tidak semua dari mereka menjadi rasul, menjadi nabi, atau menjadi pengajar. Juga bukan hanya sebagai pembuat mujizat. Semuanya sudah ditetapkan sesuai kehendak dan rencananya, sesuai dengan peran dan fungsinya. Semuanya indah dan sempurna sejak dari mulanya. Untuk itu, berusahalah memperoleh karunia-karunia itu, dan di ayat yang ke-31 dikatakan, dan aku akan menunjukkan kepadamu yang lebih utama lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam persekutuan bergereja juga ada berbagai macam perbedaan. Mungkin berbeda pandangan politik, berbeda suku, berbeda ras, berbeda golongan, berbeda pendapat, berbeda latar belakang, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan itu hendaknya jangan menjadi hambatan untuk tetap bersatu di dalam pelayanan. Di dalam berpelayanan, kita juga diberi berbagai karunia yang berbeda-beda. Tidak semua menjadi presbiter atau pengurus pelayan pelkat. Tidak semua berperan di komisi-komisi sebagai pemandu lagu, pemain musik, berperan di operator multimedia, sound system, di panitia-panitia, sebagai pegawai, karyawan, koster, dan lain sebagainya. Tuhan sudah menetapkan sesuai dengan peran dan fungsinya. Tetapi dengan perbedaan itu, janganlah kita menjadi sombong, merasa lebih baik dari orang lain yang mempunyai beda karunia, merasa pelayanan kita yang paling berperan. Tetapi hendaklah perbedaan peran itu menjadikan kita untuk saling menopang, saling melengkapi, saling membangun, saling menguatkan di dalam pelayanan.
melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih, sehingga pelayanan menjadi lebih baik lagi. Begitu juga kita sebagai unit-unit misioner terkecil, yaitu di dalam keluarga. Marilah kita berperan sebagai saksi-saksi Kristus melalui sikap dan tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan firman Tuhan, sehingga makin banyak orang mengenal kasih Yesus dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita dalam pelayanan dan dalam hidup bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin.